Ini dia. Terus penuh di situ. tubuhnya penuh kekuatan. Orangnya banyak ya. Dapat duluan banyak. Kecil yang bersembunyi di balik pepohonan lebat, jauh dari pemukiman. Tapi Rumah itu tulis. sederhana, tetapi terasa hangat. Kakek itu segera Iya. menyiapkan dan memberikan perawatan kepada Ari yang Saya langsung aja saat kita Ari coba akhirnya membuka mata. main yang ini Dia aja. melihat langit-langit Ya. yang sederhana dan pemandangan yang asing. Dia merasa bingung, tak ingat bagaimana bisa sampai di sana. Kakek itu dengan lembut berkata, "Jangan khawatir." Iya. Oh iya. Namun, saat itu juga Ari dunia kota yang sibuk dan modern sudah jauh di belakang. Dia berada di tempat yang sangat jauh dari peradaban. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah ia bertahan? Oh iya. Hari pertama Arini terbangun di rumah kakek tua itu. Ia merasa bingung dan penuh. Acur. Tubuhnya terasa lelah, namun sedikit lebih segar setelah perawatan dari kakek yang tidak dikenal. Bakaka cipia Bahkan sunita. mungkin bisa dikatakan Dreamlight. bangku yang tua dan lantai tanah yang Dreamlight. namun di dalamnya terasa ada kehangatan yang aneh, seperti ada rasa aman meskipun tempat itu begitu asing bagi Ari. Kakek tua itu yang ternyata bernama Pak Kari Ih. tempat tidur Ari. Wajahnya yang penuh keriput memancarkan kebijaksanaan yang mendalam. Ari mengingat apa yang terjadi pada bagian sebelumnya. Bagaimana ia terdampar di pulau terpencil ini dan bagaimana kakek itu menemukannya di pinggir pantai. Oke ya, langsung aja. Ia belum sempat Kita bertanya sebenarnya di situ. karena Pak Karyo Ke tangga maksudnya ya. "Anakku, Yuk kita langsung aja. kamu sudah selamat. Aku menemukanmu di pantai dalam keadaan hampir tak sadar. Ini adalah tempat yang jauh dari keramaian. Pulau ini tenang, jauh dari dunia luar," ujar Pak Karyo dengan suara pelan, namun tegas. Arini mencoba untuk Iya. tubuhnya masih terasa. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa saya sampai di sini? Oke ya, Dan langsung siapa aja kamu? kita coba. Pak Ini Karyo ngapain berseru, lah, cewek-cewek. tinggal di sini sendirian. 5 aja. Ini memang terpencil. Woi woi, Tidak banyak jatuh. Jatuh apa enggak, Mas Kulit? Enggak ada. Arini mendengarkan Ih, namun ada satu hal yang masih mengganjal di pikiran. banyak banget ini. Kamu tinggal Tim emas coy. Pak. Ya. Pak Karyo menunduk sejenak, lalu menjawab dengan suara yang agak berat. Aku sudah lama tinggal di sini, setelah kehilangan keluargaku. Pulau ini jadi tempatku merenung, mencari Up, tidak up, yang bisa up. diharapkan di dunia luar. Langsung aja gitu. Jawaban Pak Karyo membuat Arini terdiam. Ia bisa Oh merasakan ini toh. dalam kata-kata kakek. Tanpa ia sadari, Kok nggak perasaan ada kasihan banget muncul ya? dalam hatinya. Ia tidak hanya terperangkap di pulau ini, tetapi juga merasa terhubung dengan sosok kakek yang kesenian itu. Selama beberapa Buset, kita mau berapa jam di sini? Kenapa ini pada loncat-loncat coy? bagaimana kakek tua itu dengan usia yang begitu lama Lah, mampu melakukan semua hal itu dengan mudah. Pak Karyo mengajarkan kehidupan yang sederhana. Setiap kali Arini merasa lelah, kakek itu kita selalu mengingat mengingatkan ya. untuk tetap sabar dan tidak terburu-buru. Tidak Ini semua yang kita cowok-cowok inginkan harusnya di bisa kita sini. dapatkan dengan cepat. Nih, Kadang kita sini. harus menunggu dan menerima takdir. Nah, ini baru Ujar Pak Karyo suatu perpasangan. hari saat Arini Perpasangan. terlihat frustasi karena belum berhasil menangkap. Kenapa itu nggak ada kaki? Arini Nggak ada mulai tangan. merenung. Kata-kata kakek itu terasa begitu dalam. Langsung aja kita coba. Hidup yang ia jalani Kenapa itu? sebelumnya, Oh. penuh dengan kesibukan dan ambisi, kini seolah menjadi
menjadi sesuatu yang jauh dan tak lagi penting. Ah, Kehidupan di pulau ini tidak. untuk lebih sabar dan Udah ada menghargai mau. waktu. Ah, ayo, Meskipun tak ada buruan, listrik, buruan. tidak ada Buruan, gaji, buruan. dan tidak ada hiruk-pikuk kota, ia mulai merasakan Yep. kedamaian yang tak Kita pernah di ia sini rasakan aja sebelumnya. gak sih? Hari demi hari, hubungan antara Arini dan Pak Karyo semakin erat. Mereka bukan hanya sekedar guru dan murid, namun juga teman yang saling mengandalkan. Arini merasa bahwa ia mendapatkan pelajaran hidup yang berharga, jauh lebih berharga dari apa yang pernah ia pelajari di kota besar. Namun, Arini juga mulai merasakan sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Mungkin karena mereka hanya berdua di pulau ini, atau mungkin karena kebaikan dan perhatian yang diberikan oleh Pak Karyo, tetapi perasaan itu mulai tumbuh begitu alami. Apakah perasaan Arini Oke. hanya Alam sekedar surga kasih, rara. atau Alam ada surga sesuatu rara. yang lebih dalam yang Alam mulai surga rara. Seminggu telah berlalu sejak Ah, Arini terdampar iya. di pulau terpencil Iya. itu, dan semakin lama ia merasa semakin terhubung Day dengan kehidupan sederhana yang test. dijalani oleh Pak Karyo. Kehidupan Kita yang lompat-lompat jauh kayak dari gini nih. jauh dari Ayo lompat. kebiasaan yang selama ini Wah. menjadi bagian dari Celana kita sama coy. di sini. Semuanya Gak tampak gitu juga kali malah Arini mulai jatuh. merasa nyaman, meskipun hatinya masih terbelah antara ingin kembali ke kehidupan lamanya atau bertahan di pulau ini. Setiap pagi, Arini dan Pak Karyo bangun lebih awal. Kakek itu mengajarkan Arini untuk memulai hari dengan pekerjaan yang sederhana, seperti merawat tanaman, memeriksa jebakan ikan, atau sekadar membersihkan area sekitar rumah kecil mereka. Kakek itu selalu 7, menunjukkan ketekunan 5, dalam setiap 4, langkah, 3, meskipun 2, dirinya 1. sederhana dan sering terbantu-bantu. Ayo. Namun semangatnya selalu membara, dan itu memotivasi Buset, orang lain tak bisa nih. Arini, Pak Karyo memulai pembicaraan dengan suara pelan. Apa yang kau cari Iya. di pulau ini? Iya. Terdiam, lalu menatap Pak Karyo. Ia merasa ada kedalaman dalam pertanyaan itu, seolah kakek itu bisa membaca apa yang ada di dalam hatinya. Saya tidak tahu. Baris-baris ini. Saya merasa Ada hidup saya rombongan. sebelumnya di kota itu kosong. Semua terasa begitu sibuk dan keras, tanpa ada ruang untuk diri saya sendiri. Saya datang ke sini untuk tugas, 2023. tapi saya merasa menemukan sesuatu yang lebih penting, sesuatu yang hilang dalam hidup saya. Pak Karyo mengangguk pelan, seolah mengerti. Kadang-kadang, kita harus keluar dari zona nyaman kita untuk menemukan apa yang benar-benar kita butuhkan. Di sini, kita belajar untuk hidup dengan lebih Di sederhana, sini. tapi penuh makna. Perkataan Pak Karyo menambah kedalaman dalam hati. Ia mulai merasa bahwa ia telah Aduk-aduk, 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 kebijaksanaan yang dimilikinya selalu memberikan nasihat yang membuat Arini Tadi sini aja lebih nih. dalam tentang hidupnya. Sementara Arini dengan semangat muda Tadi dan malahan penuh rasa jadi ingin tahu, duduk-duduk. selalu ingin belajar lebih Aduk, banyak aduk, dari kakek. aduk. Malam-malam mereka sering dihabiskan dengan berbincang di depan api unggun. Pak Karyo menceritakan kisah-kisah dari masa lalunya tentang keluarga yang telah lama tiada dan bagaimana ia memilih untuk tinggal di pulau ini sebagai bentuk penghiburan bagi dirinya. Arini mendengarkan dengan seksama, dan semakin lama ia semakin memahami perasaan kesepian yang pernah dialami oleh Pak Karyo. Namun, perasaan Arini tidak hanya tentang rasa terima kasih atau hubungan guru dan murid. Semakin lama,
Ia mulai merasakan ada sesuatu yang lebih. Sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Hubungan mereka semakin mendalam. Bukan hanya sekadar ketergantungan fisik, tetapi juga emosional. Kehidupan di pulau itu mengajarkan Arini untuk lebih mengenal dirinya sendiri. Dan dia merasa udah mau ada meskipun ajak-ajak. jauh lebih tua, telah memberikan kebahagiaan yang tak pernah ia temukan sebelumnya. Udah, Arini sering bertanya oke, udah apakah selesai. ini adalah takdir yang membawanya ke pulau ini? Apakah ia harus tinggal di sini selamanya? Berbicara dengan Pak Karyo semakin membuatnya merasa bahwa di Udah baris-baris lagi lah. Baris-baris lagi di cowok. Nih, cowok-cowok di sini. Nih, deket cewek-cewek. Arini menarik napas panjang, menghirup udara malam yang segar, dan dalam hati ia tahu, meskipun semuanya tampak tak terduga, pulau ini telah berubah. Pak Karyo datang. Udah dibukain. Arini, kamu sudah belajar banyak di sini. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Kebahagiaan itu tidak selalu datang Cok makan dari dulu tempat nggak yang apa-apa, kita nanti makan nasinya nanti. Terkadang Ajep kebahagiaan aja. datang dari tempat yang kita tidak sangka. Arini Aduh, aduh, saya merasa saya mulai menemukan kebahagiaan. Kenapa ini kok Mas Jarot? Mana badan kita, coy? Mana badan kita? Hilang ini. Enggak. Dan Arini mulai merasa semakin terikat dengan kehidupannya. Oke ya. Meskipun awalnya ia datang dengan tujuan untuk menjalankan tugas, kini tugas itu Ah. kecil dibandingkan dengan apa yang ia temukan di pulau ini. Kehidupan yang tenang, jauh dari kebisikan kota, membuat hatinya merasa damai. Semua yang ada di sekitarnya terasa begitu alami dan murni. Alam yang sederhana, kakek tua yang penuh kebijaksanaan, dan ikatan yang semakin dalam antara mereka berdua. Semua itu mulai menumbuhkan perasaan yang tak dapat diabaikan lagi. Pak Karyo, meskipun usianya jauh lebih tua, selalu memberikan perhatian yang tulus kepada Arini. Setiap kali Arini lelah setelah bekerja, Pak Karyo akan menyemangatinya dengan kata-kata bijak dan tindakan penuh kasih. Perasaan yang tumbuh di dalam hati Arini, meskipun aneh pada awalnya, kini semakin kuat. Cinta yang pada awalnya mungkin hanya bentuk terima kasih atas segala bantuan yang diberikan, kini berubah menjadi perasaan yang lebih dalam. Arini menyadari bahwa ia mulai mengagumi Pak Karyo lebih dari sekadar rasa hormat atau kasih sayang. Ia merasa Ajep. apa maksud Pak Karyo? Kakek itu tersenyum